Selamat pagi, Shalom. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat datang dalam kesempatan pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita siapkan pujian, katakan, Dialah yang Maha Tinggi. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan berada di hadirat-Mu. Kami ingin mempersembahkan syukur kami, pujian, hormat, penyembahan kami kepada-Mu. Terimalah kehadiran kami pada hari ini. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya Engkau melawan kami. Dialah yang Maha Tinggi, yang Maha Suci. Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang Maha Mulia, Dialah yang Maha Besar. Dialah Yesus, luar biasa. Yesus, luar biasa. Saya katakan, Dialah yang Maha Tinggi. Dialah yang Maha Tinggi. Dialah yang Maha Suci. Dialah yang Maha Suci. Dialah Yesus, Dialah Yesus, Raja Damai, Raja Damai. Dialah yang Maha Mulia, Dialah yang Maha Besar. Dialah Yesus, Dialah Yesus, luar biasa, luar biasa. Katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Nyanyikan pujian ini. Dalam pujian ini sungguh mengalir dari batin kita yang mengalami akan kasih-Nya, yang merasakan dan menikmati akan kuasa-Nya. Pujilah Dia dengan sukacita. Naikkan pujian ini. Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci. Dialah yang Maha Suci. Dia Yesus, Raja Damai.
Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Kudus, agung dan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini karena kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya urapan dan lawatan-Mu atas setiap kami. Dan biarlah kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah bagi kami untuk dapat menyatakan pujian dan penyembahan kami, kekaguman kami, hormat kami akan Engkau. Kami juga menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Karena itu kami mohon urapan Tuhan atas setiap kami. Buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, apapun bagian pelayanan yang kami akan lakukan, biarlah urapan yang sama dari surga boleh melawat kami. Dan biarlah ibadah ini sungguh memberkati jemaat-Mu dan datangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami buka hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Masih tetap berdiri, saya menyapa Shalom. Shalom. Mari salami saudara kanan kirimu. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan, kami yang telah ditebus. Dan saudara yang mengangkat pujian bagimu. Pujian
utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Anak kita dahsyat. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami berkumpul di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari saya ulang jemaat Tuhan, bangkit berdiri, kita akan pujian ini. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah
di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa kerinduan kami adalah supaya bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan. Kami mengucap syukur Tuhan Kau memanggil dan memilih kami untuk dapat terlibat di dalam pewartaan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, gerakkan kami, berikan pemahaman dan pengertian supaya kami termotivasi untuk terlibat aktif di dalam upaya penyebaran kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk hari ini kami dapat bersama-sama menyatakan kasih setia Tuhan melalui lagu-lagu, bahkan melalui cerita tentang pengalaman kami hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu biarlah ini dapat meneguhkan kami dan terus mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya bagi kami pagi ini untuk belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus Engkau tolong kami, berikan pemahaman dan pengertian yang dalam, berikan ilham, inspirasi, motivasi bagi kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Biarlah Roh Kudus yang sempurna, yang memiliki power yang tak terbatas itu, berkarya dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pulang dengan satu semangat dan pemahaman baru. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita ada di hari ini karena anugerah Tuhan. Masih materi kita berbicara tentang bulan misi, ya. Dan hari ini materi kita terambil dalam pertama Korintus, surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Karena ini hanya satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama. Ada di screen di depan. Baik, mari kita baca dengan suara yang terbaik. Tidak terlalu kencang tapi tidak pelan, tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlambat. Mari kita menjadi pembaca yang bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menegakkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tema kita yang diturunkan oleh Sinode Gereja Kemajuan Indonesia adalah kewajiban memberitakan Injil. Ini tema yang keempat, ya. Kewajiban memberitakan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 tadi adalah pernyataan Paulus yang disampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Nah, secara khusus pernyataan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama karena kondisi Paulus dalam situasi kekurangan ekonomi, ya, dalam keterbatasan keuangan. Ya, memang Paulus juga disupport oleh jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang menjadi hasil daripada penginjilannya. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu membaca sebelum ayat 16 ini, Paulus memberikan sebuah gagasan, ya, tentang bahwa seorang penginjil harus hidup dari pekerjaannya sebagai seorang penginjil. Lalu dia katakan juga bahwa seorang perkebun dia harus memperoleh hasil dari kebun itu dan dia harus hidup dari situ.
Dan memang ya Paulus menjelaskan tentang keadaan ekonominya bahwa sangat sulit. Yang kedua, Paulus juga tidak diakui sebagai seorang rasul. Ya. Dia tidak diakui, ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengakuinya sebagai seorang rasul. Tetapi dia katakan, apakah karena kondisi ekonomi? Tetapi apakah karena aku tidak diakui sebagai rasul, maka aku punya alasan untuk tidak memberitakan Injil? Dia katakan tidak. Semuanya itu bukanlah alasan bagiku untuk tidak memberitakan Injil. Makanya dia berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Memberitakan Injil juga bukan sebagai sebuah kesombongan. Ya, itu adalah sebuah keharusan. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Lalu ditambah dengan satu pernyataan yang saya rasa ini paling ekstrim, ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya rasa bahwa ya, kalau orang lain mungkin masih agak mikir-mikir untuk memberikan pernyataan yang begitu ekstrim, ya. Para imam pernah berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kan ekstrim sekali ya. Tetapi kenapa pernyataan ini lahir dari hatinya, lahir dari pikirannya? Yang pertama ialah bahwa karena dia sadar sungguh bahwa hanya Injillah yang dapat menyelamatkan dunia ini. Amin. Ya. Ada orang juga yang memaknai Bible ini, Alkitab ini sebagai Injil. Memang itu juga benar. Tetapi secara spesifik, secara khusus, bahwa Injil itu adalah berita kabar baik tentang Yesus yang datang di dalam dunia ini sebagai pernyataan dan perwujudan kasih Allah kepada dunia ini. Dunia yang berdosa, manusia yang berdosa yang akan hilang di hadapan Allah, atau alias akan mengalami keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya, yaitu masuk hukuman kekal di dalam neraka. Tetapi Allah mengasihi dunia ini sehingga Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang bukan manusia, Yesus yang bukan ciptaan, Dia adalah firman yang hidup yang sedari kekal bersama-sama dengan Allah, mewujudkan dirinya, menyatakan dirinya di dalam manusia melalui proses kelahiran manusia biasa. Ia lahir, ia bertumbuh, ia makan minum, ia mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan menangis. Itulah pengorbanan. Ya, itulah pengorbanan. Dan kematiannya mendatangkan keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya. Inilah berita baik. Ya, agama bukanlah Injil. Bapak Ibu sepakat? Walaupun memang agama itu ya, kekristenan adalah agama. Ya, sebenarnya kata Kristen itu sendiri bukanlah dari Kristus, bukanlah dari firman Allah, bukanlah dari orang Kristen itu sendiri. Tetapi kata Kristen itu berasal dari orang-orang dunia ini yang melihat sekumpulan orang, sekelompok orang yang mengikuti ajaran Kristus dan hidup mereka serupa dengan Kristus. Itulah kata Kristen. Itulah orang-orang yang meresponi Injil. Itulah orang-orang yang menerima Injil. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Karena itu Paulus berkata, celakalah aku memberitakan Injil. Pernyataan ini memberikan sebuah penjelasan atau pemahaman kepada kita bahwa memberitakan Injil itu adalah wajib. Ya, memberitakan Injil itu adalah harus. Karena itu Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena Paulus tahu bahwa hanya Injillah yang menyelamatkan dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Bukan agama. Ya. Makanya kita sepakat bahwa agama adalah merupakan hasil dari kesimpulan manusia tentang sebuah
ajaran yang diikuti oleh pengikutnya. Lalu kemudian di dalam agama itu ada persyaratan, ada perintah-perintah, ada syarat-syarat, ada ritual-ritual. Itulah agama. Ya. Tetapi kekristenan adalah cara hidup atau pola hidup yang serupa dengan Kristus. Paulus menyadari itu, bahwa manusia tidak mungkin bisa diselamatkan oleh agama. Paulus juga sadar bahwa tidak mungkin manusia diselamatkan oleh hukum-hukum, termasuk juga hukum Taurat. Ya. Banyak hukum Taurat. Ya, ada 10 hukum Taurat yang disimpulkan dalam 10 hukum Taurat. Tetapi manusia tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna. Hukum Taurat itu melakukan 9, tetapi 1 tidak bisa dilakukan, maka semua jadi batal. Ya. Jadi 9 yang dilakukan tidak ada artinya. Itulah sebabnya manusia tidak sanggup untuk bisa melakukannya. Karena itu Paulus berkata dalam pernyataan yang lain, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kenapa Paulus sehingga berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena dia sadar bahwa hanya Injillah yang dapat menyelamatkan dunia ini. Yang kedua, dengan pernyataan ini, Paulus memotivasi dirinya supaya dia tidak lalai untuk memberitakan Injil. Ya. Sekali lagi bahwa pernyataan ini sungguh luar biasa. Dan pernyataan ini bukanlah pernyataan yang sembarangan. Bukanlah pernyataan yang asal-asalan. Tetapi sungguh-sungguh pernyataan yang memberi makna bagi kehidupan Paulus. Supaya dia tidak lalai, tidak lupa, tidak abai di dalam hal upaya memberitakan Injil. Walaupun dia tahu bahwa ada banyak pergumulan yang dihadapi di dalam upaya melaksanakan Injil. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Paulus menyampaikan berita Injil, ada banyak hal yang dihadapi. Tadi saya sudah sebut 2 hal yang di depan, yaitu ya kesulitan ekonomi. Yang kedua, bahwa ia tidak diakui sebagai seorang rasul. Lalu kemudian juga ia mendapat penolakan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saya rasa bahwa kadang-kadang ketika berada dalam sebuah komunitas, bahkan juga termasuk di dalam gereja pun juga, kalau kita tidak kuat iman kita, ketika kita dicuekin, kehadiran kita tidak dianggap, kehadiran kita diabaikan, maka saya rasa itu juga menjadi satu alasan bagi kita untuk tidak berada di situ, bukan? Ya, tetapi rupanya Paulus tidak demikian. Dia tidak surut, ya. Dia tetap ketika dia memahami dan menyadari bahwa ia dipanggil sebagai pemberita Injil, maka apapun yang menjadi tantangan dan halangan yang dihadapi, dia tidak akan mundur. Tetapi sayangnya sekali ialah bahwa banyak orang, ya, ketika menghadapi pergumulan, dia menjadi lemah dan pada akhirnya dia mulai bergeser. Dia mundur. Tidak hanya itu saja, ya. Kalau kita memperhatikan dalam tulisannya bahwa Paulus pernah merinci berapa puluh kali dia dipukul, dicambuk oleh karena pemberitaan Injil. Lalu kemudian ia karam dengan kapal, kemudian ia mendapat penolakan, kemudian ia mengalami kelaparan. Tapi semua tantangan-tantangan itu tidak membuatnya surut dalam hal pemberitaan Injil. Mengapa? Karena dia sadar dia juga telah diselamatkan oleh Injil itu. Karena itu dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata kewajiban memberitakan Injil bukanlah dalam kita maknai dalam sesuatu hal yang yang kaku. Tetapi wajib ini walaupun ini mungkin kita menganggapnya sebagai sebuah hukum, kalau kita tidak lakukan ada konsekuensi, ada hukuman, ada sanksi yang kita peroleh. Tetapi ini juga menimbulkan sebuah kerinduan, sebuah kebanggaan, sebuah tanggung jawab yang besar untuk terus menyemangati dirinya di dalam penerapan pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya rasa bahwa Paulus juga menghendaki supaya semua orang percaya, ya,
memiliki jiwa, memiliki semangat, memiliki pemahaman yang sama dengan dirinya, bahwa setiap orang Kristen memiliki atau merasa wajib untuk memberitakan Injil. Sebagai orang yang telah percaya dan telah menerima Injil Kristus, maka pernyataan Paulus ini menjadi penting untuk menjadi standar bagi setiap kita, sehingga kita tidak hidup biasa-biasa saja. Sekali lagi, bahwa hidup kita adalah menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan tujuannya. Kita sudah pernah belajar banyak dulu-dulu tentang buku yang ditulis oleh Warren Wiersbe, ya. Kemudian juga hidup digerakkan oleh tujuan, ya, digerakkan oleh tujuan. Mengapa? Orang-orang ini telah mengalami kasih Tuhan melalui Injil Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita dalam lingkungan gereja Kemahiran sendiri merasa bahwa DNA orang percaya adalah menghidupi Injil itu, ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup orang percaya. Maka tidak mungkin Injil yang mampu mengubah hidup orang percaya itu disembunyikan, diabaikan, atau kita lalai untuk melakukannya. Jadi kita tidak ada lagi keraguan, kebimbangan, dan ketakutan di dalam melaksanakannya. Banyak contoh yang kita tahu. Kita ini percaya Kristus lebih dahulu, ya. Tapi ada orang-orang belakangan percaya kepada Yesus. Mereka memiliki militan yang luar biasa. Misalnya Muhammad Kaceh, ya, mereka ditangkap, mereka dipenjara, tapi mereka bersuka cita. Itu lagu Muhammad Kaceh itu luar biasa, ya. Kemudian ada hal-hal yang lain, ya. Walaupun mereka menghadapi sebuah situasi yang sulit, tapi mereka tidak takut. Dan ya, kita bersyukur, dan saya rasa bahwa ini juga menjadi hasil doa daripada orang-orang percaya, bahwa hari-hari ini banyak orang yang percaya kepada Kristus. Apalagi munculnya media sosial yang begitu bebas menjangkau banyak orang, ya. Ya, kita terus berdoa. Media sosial ini menembus lintas budaya, menembus batasan-batasan yang tidak dapat kita jangkau secara fisik, ya. Bahkan Tuhan memakai orang-orang yang dimenangkan, ya. Tuhan juga memakai caranya yang luar biasa. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Orang-orang berjumpa secara pribadi dengan Kristus, ya, dalam doa-doa mereka, dalam agama mereka yang lama. Yesus menyatakan diri kepada mereka, berbicara kepada mereka, menyatakan diri bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu mengubah hidup mereka. Dan hari ini dunia mengalami keraguan dengan keyakinan mereka yang lama. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa walaupun mungkin kita tidak tahu siapa yang Tuhan selamatkan. Bahkan kalau boleh kita pun juga berdoa, Tuhan, saya mau supaya melalui pewartaan saya, pemberitaan saya, kesaksian saya dapat menyelamatkan orang yang saya hidup bergaul dengan dia hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan saya ketemu dengan dia. Saya rasa bahwa kita rindu untuk menangkan jiwa, bukan? Ya. Karena itu kita tidak lagi dibatasi. Mungkin juga kita bisa memakai media sosial ini, ya. Tetapi ya, jangan dengan kesombongan, jangan dengan arogansi, jangan dengan kata-kata yang kasar, tetapi sampaikan itu dengan kasih, kerendahan hati, dengan sopan santun dan kelemah lembutan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jangan sombong dalam memberitakan Injil. Ya, walaupun memang ada orang-orang tertentu, ya, ketika dia menyadari dirinya bahwa dia sudah percaya kepada Kristus, lalu ya seolah-olah ya orang yang belum percaya kepada Kristus itu dia hadapi dengan sebuah sikap yang sombong dan kata-kata yang agak tinggi. Kita tidak perlu dengan cara dan sikap seperti itu, ya.
Ya, ada seorang penulis berkata bahwa ketika seseorang memberitakan Injil, dia membayangkan dirinya sama seperti seorang miskin menceritakan kepada orang miskin lainnya di mana dia memperoleh makanan. Bukankah kita memiliki latar belakang yang sama bahwa kita sama-sama pendosa? Benar Bapak Ibu? Lalu apa yang kita sombongkan? Kalaupun kita percaya kepada Kristus, itu hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang membuat seseorang untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan karena rasio, bukan karena kemampuan intelijensia, bukan karena kita memiliki pendidikan yang tinggi, tapi karena hanya oleh anugerah Allah. Kasih karunia itu yang disampaikan oleh Paulus. Karena itu mari kita memahami diri, mengerti diri sama seperti Paulus. Paulus tadinya ketika dia penganut agama Yahudi, dia adalah orang yang sombong dan dia penuh arogansi. Orang yang di luar Yahudi adalah orang kafir, orang yang perlu dihancurkan dan mereka harus masuk agama Yahudi. Dan pada akhirnya ketika berjumpa dengan Kristus, dia sendiri dibuat buta, dia sendiri dibuat hina. Lalu kemudian dia menyadari dirinya bahwa Yesus adalah segalanya bagiku. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena itu mari kita mengetahui dan menyadari bahwa hidup kita hari ini adalah wujud Injil yang menyatakan kasih Allah kepada dunia. Keseluruhan hidup kita sebenarnya harus menjadi sarana Injil melalui sikap hidup kita. Ya, ketika mungkin di lingkungan komunitas di mana kita berada, kita selalu menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan dengan kesantunan, maka itu akan menjadi pembeda antara kita dengan mereka. Kadang-kadang malah kita terprosok masuk merendahkan diri sama seperti orang dunia ini, dengan berpikir dan dengan berprinsip, kalau dia begitu kenapa saya tidak bisa. Tapi sadarilah bahwa kita adalah orang-orang surga yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Pak Semi sadar bahwa Pak Semi adalah orang surga yang ditempatkan di dunia ini. Ya, karena itu mari kita bersikap dan berperilaku, berkarakter sebagai orang surga. Ya. Hari-hari ini karena begitu persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga kita tidak lagi menyadari dan menempatkan diri sebagai orang surga, tetapi kita justru banyak orang Kristen yang menempatkan diri seperti kebanyakan orang dunia dan hidup kita ala orang duniawi, padahal kita ala orang surgawi. Ya, kita belum berada di surga, tetapi tabiat surga itu ada dalam diri kita, sehingga itulah yang kita harus pancarkan, kita harus sebarluaskan kepada dunia ini. Sadarlah bahwa hidup kita hari ini adalah wujud Injil yang menyatakan kasih Allah akan dunia. Jangan kita terjebak dalam pola pemahaman yang keliru, yang beranggapan bahwa penginjilan itu hanya diwajibkan kepada orang-orang tertentu. Tugas para penginjil, para pendeta atau para pastor, pemimpin gereja dan sebagainya. Namun mari kita ingat dan ketahui bahwa Injil itu melekat dan menyatu dalam hidup setiap orang percaya. Bahkan Injil itu adalah kekuatan kita. Ya. Tema hidup kita dalam berinteraksi dengan dunia yang saat ini sedang menantikan pertolongan Tuhan. Ingat minggu-minggu yang lalu, seorang Makedonia berkata, menyeberang kemari, tolonglah kami. Itulah menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang di seputar kita yang ada di luar Kristus. Walaupun mungkin ketika kita menyatakan Kristus kepada mereka, mereka menolak. Karena dengan alasan bahwa mereka sudah punya keyakinan sendiri. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Mungkin prinsip itu benar, tapi nyatakan bahwa Tuhan mengasihimu. Engkau harus membangun hubungan dengan Kristus, karena dengan demikian engkau akan diselamatkan. Dunia ini sementara menuju kepada kehancuran, kita sementara menuju kepada kehidupan kekal. Tapi kita biasa katakan, kalau ada orang yang sementara menuju kehancuran, tanggung jawabmu adalah mengingatkan dia. Kalau engkau sudah mengingatkan dia, tapi ia tetap bersikukuh pada jalannya,
dia akan binasa. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tapi jika engkau tidak memberitakan Injil kepadanya, menyatakan kebenaran kepadanya, dia akan, jiwanya akan binasa. Tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kehilangan dia, ya, meminta tanggung jawab kepadamu atas kehilangan nyawanya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, gereja Tuhan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyatakan Injil Kristus Yesus ke seluruh pelosok dunia ini. Ini adalah kewajiban kita bersama. Bapak Ibu sepakat? Karena itu tidak alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Apapun profesi kita hari ini, kita ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pengusaha, karyawan, kita adalah penginjil-penginjil di medan lapangan di mana Tuhan menempatkan kita. Kewajiban memberitakan Injil adalah buat kita semua. Tanggung jawab saya sebagai gembala menghormati, mengajar, memotivasi kita. Dan pada akhirnya nanti saya rasa bahwa jiwa yang kita selamatkan, dan pada akhirnya juga kita akan memperoleh upah atasnya. Tapi jika kita tidak melaksanakannya, maka ada tanggung jawab yang Tuhan pertanyakan pada setiap kita. Amin. Ada lauk kemenangan yang berkata, wajibmu sesudah kau diberi. Rajin-rajin bekerja, rajin-rajin menginjil. Karena itu mari kita paham dan kita sadari, kewajiban memberitakan Injil adalah kewajiban kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Baik, mari saatnya kita musik ke depan. Kita nyanyikan lagu wajibmu sesudah kau diberi. Kewajiban yang mulia. Mari kita berdiri. Itulah pasukan Al-Masih bekerja
penyertaan firman-Mu dan pujian ini terpatri dalam batin kami serta menginspirasi dan memotivasi kami agar kami bangkit dan semangat di dalam menyampaikan warta Injil Kristus Yesus kepada dunia di seputar di mana kami ada. Ada banyak jiwa yang belum diselamatkan. Karena itu bangkitkan kami dan berikan keberanian bagi kami supaya kami menyampaikan berita Injil dengan keseluruhan hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati firman dalam batin kami. Roh Kudus akan melanjutkannya sehingga kami menghidupinya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Daripada firman Tuhan, mari jadilah saksi Kristus, beritakan Injil melalui hidup kita. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang Yonatan, tolong bawa kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita satu dalam doa. Kami berpegang kepada firman-Mu ya Tuhan, bahwa kehidupan kami adalah saksi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang hari lepas hari yang Tuhan senantiasa memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kehidupan kami dengan berkat yang melimpah, dengan kecukupan hidup. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh hidup kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita Tuhan akan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada setiap hamba-Mu yang Engkau percayakan mengelola daripada keuangan ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, pakai untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian di dalam Kemahan Iman ayat 1, 3 dan 4. Ku bawa kabar yang senang.
Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat besar kasih-Nya padaku. Segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih atas kasih setiamu, di mana Tuhan telah menyertai ibadah kami hari ini, mulai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Kami berdoa biarlah segala pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kami atas semuanya. Kami juga berdoa buat firman yang kami dengar pada hari ini, kiranya itu dapat memotivasi kami untuk terus hidup sebagai utusan-utusan atau duta-duta Allah di tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan Kristus. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati apapun bagian pelayanan yang kami sudah lakukan. Kami percaya janji Tuhan bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan juga seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama, dan juga kuat di dalam menghadapi segala kesulitan dan pergumulan hidup kami. Bahkan kami terus memiliki semangat untuk mewartakan Injil Kristus Yesus. Kami berdoa untuk hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Kiranya Tuhan tolong memberkati. Demikian pun juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, lemah tubuh dan sakit. Tuhan Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat akal budi. Yalah Tuhan Engkau berikan kecerdasan sehingga mereka mampu untuk dapat menjalani pendidikan, kuliah mereka, dan mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan yang Engkau memberkati sehingga mereka bertemu dengan pekerjaan yang merupakan pemberian Tuhan bagi mereka. Anak-anak muda kami yang sudah saatnya untuk menikah, ya Tuhan siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan yang akan mendampingi mereka seumur hidup. Mereka melayani Tuhan dengan setia. Kami berdoa untuk jemaat yang punya pergumulan khusus apapun bentuknya. Kami membela Tuhan, Engkau luruskan tangan yang penuh dengan kuasa. Memberikan solusi atau jalan keluar. Hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Citra yang berulang tahun. Tuhan Engkau berkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan. Berkati suami, berkati anak. Mana keluarga ini berada, ternyata mereka tetap hidup dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau sertai mereka, dan khususnya untuk mereka yang ada di luar kota. Tuhan Engkau memberkati mereka. Untuk Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, demikian pun juga untuk Alvin, Ina, demikian pun juga untuk Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati mereka, dan biarlah mereka juga memiliki hati yang sama untuk mendukung kami di tempat ini dalam apa saja yang mereka bisa lakukan. Ya Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk dana kontrakan atau
guna pembiayaan tempat ibadah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mencukupkan sehingga pada hari hanya nanti kami dapat membayarnya. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sudah berjanji dan mereka sudah memberikan janji. Balas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Juga kami berdoa untuk para sahabat yang kami infokan untuk dapat mendukung kami. Gerakan hati mereka ketika mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Dan semua tanggung jawab pelayanan ini dapat terlaksana dengan baik. Teguhkan seluruh jemaat supaya kami terus bergandeng tangan untuk dapat membangun pelayanan di tempat ini. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai gereja lokal. Tuhan Engkau berkati gereja ini agar dapat menjadi alat dalam tangan-Mu mewartakan Kristus Yesus dan menjangkau banyak jiwa. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang di Indonesia, para pemimpinnya kiranya dapat bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kerinduan kami ialah penduduk negeri ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, ya Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua aparatur negara, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Engkau taruh dalam hati mereka yang takut akan Tuhan, dan terus memimpin bangsa ini dan apa menjadi cita-cita daripada bangsa ini, yaitu mewujudkan masyarakat adil yang makmur dapat tercapai. Terima kasih untuk persembahan jemaat-Mu yang diberikan kepada pada hari ini. Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Jadikan persembahan menjadi sarana untuk dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami pada hari ini Tuhan. Kami sadar sungguh bahwa doa kami tidak sempurna, karena itu Roh Kudus menyempurnakan semuanya. Karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupan-Mu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, Tuhan memberkati.